Kenapa itu dengan mudah diselewengkan? Kan harusnya kan ada yang namanya Dewan Pembina, ada yang namanya Dewan Pengawas, ada yang namanya audit independen, ya akuntan publik. Ini kan semua lembaga-lembaga yang memang sudah didesain untuk mengawasi agar lembaga-lembaga kemanusiaan yang menghimpun dana umat ini tidak menyelewengkan dana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Selamat memulai aktivitas pada pagi hari ini. Oke, seperti biasa pagi ini kita kembali ya dalam segmen JSA, jangan salah arah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih, membacanya agar kita tidak salah arah. Oke, sebelum kita memulai acara ini, saya ingin menyapa dulu rekan saya, Bro Eko. Selamat pagi, Bro Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Mus. Gimana kabarnya? Baik, Bro Eko. Wah, ini seger gini pagi-pagi ya. Belum seger ini. Belum seger. Iya. Oke. Gimana? Sehat semuanya? Sehat, Bro Eko. Langsung saja ya kita menyapa narasumber kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Selamat pagi, Bang Matur. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mustafa, Breko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, Bang. Jaga kesehatan. Anginnya kencang. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Ini sangat ini sekali nih, memakai peci hitam nih, Bang Matur. Peci nasional kita ini. Nasional, ya. Oke, kita akan mulai ya. Yang lagi heboh nih saat ini tentang penyelewengan dana ya di ACT. ACT terjerembab akibat main-main dana umat nih. Ini seperti apa nih Bang Matur melihatnya yang terjadi di ACT saat ini? Silakan, Bang. Iya, topik main-main dana umat ini memang selalu kita itu berpikir ya, apakah kemudian ini orang baik berubah jadi orang jahat, atau sebenarnya orang jahat lagi menyamar dengan jubah filantropi jadi orang baik. Ya, saya kadang-kadang berpikirnya ini apa ini yang salah ya, karena sebetulnya kepercayaan orang ya terhadap lembaga yang memberikan aksi cepat tanggap ya terhadap berbagai bencana ini sebenarnya satu hal yang lama sekali dibangun gitu loh. Nah, begitu tercipta satu kepercayaan, maka harusnya kepercayaan itu betul ya dijaga dengan baik, dijaga, dipelihara betul gitu. Nah, saya kira apa yang menimpa ACT hari ini ya, ini dampaknya tidak hanya kepada organisasi ataupun oknum ACT, tetapi ini akan berskala luas. Ini akan mengenai semua lembaga-lembaga penghimpun dana umat, sejauh mana kredibilitas, transparansi, akuntabilitas mereka dalam menghimpun dana umat. Karena ya, meskipun ini yang kedua yang saya sampaikan, investigasi Tempo ini harus ditindaklanjuti oleh lembaga audit yang independen, yang kredibel ya. Mungkin aparat penegak hukum ya, mungkin juga apa istilahnya masyarakat sipil yang mencoba mengupas satu demi satu investigasi Tempo. Ini kira-kira investigasi ini valid atau tidak. Itu dulu. Nah, dalam investigasi itu ya kita perlu meyakini bahwa data yang diinvestigasi itu adalah data yang sumbernya adalah fakta, bukan fitnah. Ya. Nah, begitu kita mengetahui ini adalah fakta, baru kemudian kita ketahui pertama, apakah betul dana presiden ACT ataupun siapa istilahnya Dewan Pembina ya, yang namanya Mahyudin ya, Bro ya, atau Ahyudin, itu betul-betul 200. Apa Mus? Ya, Ahyudin namanya.
Nah, Ahyudin ini apakah betul menerima 250 juta? Dan saya kira kalau yang diterima itu 250 juta, dalil apa istilahnya, jumlahnya demikian fantastis, melebihi dari komisaris BUMN. Nah, saya kira ini ada kesalahan berpikir dari para pengelola dana-dana umat ini. Ya, apakah dana umat itu kemudian untuk mensejahterakan panitia atau pengelolanya dulu, baru mensejahterakan orang lain, ya kan? Atau yang harusnya terjadi adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah itu ketika jadi pemimpin menunjukkan bahwa ya orang lain dulu yang diprioritaskan, baru kemudian pengelola dari dana itu. Nah, ini kan yang terjadi. Saya kira investigasi Tempo ini kan menunjukkan bahwa bagaimana dana umat itu diselewengkan dengan mudah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu dengan mudah diselewengkan? Kan harusnya kan ada yang namanya Dewan Pembina, ada yang namanya Dewan Pengawas, ada yang namanya audit independen, ya, akuntan publik. Ini kan semua lembaga-lembaga yang memang sudah didesain untuk mengawasi agar lembaga-lembaga kemanusiaan yang menghimpun dana umat ini tidak menyelewengkan dana itu. Dan juga lembaga ini kan lembaga yang punya izin terregister di Departemen Sosial. Apakah tidak ada audit Departemen Sosial misalkan? Saya perlu tindak lanjuti, perlu dilihat lebih lanjut. Saya kira saya mau berhenti dulu, Bro. Ya, oke. Jadi memang Bu Reko apakah sudah bisa masuk? Ya, jadi memang tadi Bang ya, ini kan masalah pengawasannya ya, pengawasan dari tadi ya, tadi kan misalnya di satu lembaga sosial itu ada Dewan Pengarah, Dewan Pembina, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bahkan akuntan publik. Lalu sebenarnya kenapa hal ini masih terjadi ya, bahkan terjadi dan berlangsung bertahun-tahun misalnya. Nah, ini faktor apa itu yang menyebabkannya? Ya, saya kira ini ada proses pengawasan yang lemah atau proses pengawasan yang saling bersekongkol, ya. Itu kan artinya melakukan permufakatan jahat, ya, makanya disebut persekongkolan gitu. Nah, saya kira ini dengan kenapa saya bilang persekongkolan, mungkin di ACT itu antara lembaga pengawas, Dewan Pembina dengan eksekutor ini saling diuntungkan. Udahlah kita naikin aja gaji kita sama-sama tinggi. Dewan Pengawasnya setuju, Dewan Pembinanya setuju, Presiden Direkturnya setuju. Selesai kan urusan. Nah, tetapi kan itu harusnya itu tidak cukup di internal. Misalkan di internal bersekongkol untuk menaikkan atau istilahnya adalah memanfaatkan dana umat untuk kepentingan oknum-oknum pengurusnya. Tetapi kan kita punya akuntan publik. Tapi kan kita punya lembaga yang memberikan izin, yang kemudian dia bisa mengawasi, apa istilahnya, melihat bagaimana struktur gajinya, bagaimana penggunaan dananya. Nah, dan yang paling penting adalah ada lembaga audit independen, akuntan publik gitu. Nah, akuntan publiknya pertanyaan saya kemana? Apakah ikut melakukan persekongkolan juga? Nah, padahal akuntan publik itu punya sumpah tersendiri. Ini seperti seperti pengacara, seperti dokter, dia punya etika sendiri yang dia tidak boleh langgar. Nah, pertanyaan saya, lembaga auditnya ACT ini siapa? Kan dia harusnya bisa mengumumkan dalam publik, wah ini ternyata nggak masuk akal dong. Kalau kemudian presiden direkturnya yang namanya Ahyudin yang kemudian sekarang sudah diminta untuk mengundurkan diri, dan saya kira udah cukup lama ya, dia sudah tidak lagi jadi presiden direktur, tapi saat menjabat presiden direktur 250 juta, itu kan nggak masuk akal. Nah, itu kan harusnya diketahui ketika seorang akuntan publik lembaga audit itu menginvestigasi dana penerimanya berapa, dibelanjakan untuk umatnya berapa, dibelanjakan untuk pengelolanya berapa, itu kan ada persentasenya. Itu kan satu hal yang sederhana saja.
Tapi kenapa ini terjadi dan ini bertahun-tahun? Nah, menurut saya ini semua terjadi karena persekongkolan para lembaga-lembaga pengawas itu juga, bro. Kalau dia nggak tahu, nggak make sense lah. Kalau misalkan nggak diberitahu dengan sebenar-benarnya, saya kira nggak masuk akal lah. Lembaga akuntan publik itu yang mau meyakinkan kalau lembaga ini kredibel atau tidak, kan harusnya begitu. Nah, saya kok ngelihat ini ada kejahatan sistematis, ya, baik itu pengelola dana umatnya ini di internalnya, ya, audit internalnya itu juga ada persekongkolan, lembaga auditnya, dan bisa jadi kalau ini diinvestigasi jangan-jangan ke berbagai pihak lain gitu, yang kemudian dengan lembaga-lembaga pihak lainnya dia mendapatkan perlindungan sehingga lembaga ini bertahun-tahun masih eksis seperti saat ini gitu. Dan saya kira kita harus ya, meskipun kita tahu pandemi ini membuat kehancuran kepada kemanusiaan, ya, kehancuran kepada dunia kesehatan kita, tapi dalam situasi pandemi Covid ini kita jadi terkuak gitu loh. Ketika aktivitas masyarakat kebanyakan di rumah, ACT kemudian melaporkan adanya satu kekurangan pendanaan. Nah, ternyata pendanaannya itu lebih banyak kepada digunakan untuk menggaji karyawan. Akhirnya dana yang digunakan untuk menggaji karyawan itu tidak ada lagi, diambillah kemudian dari dana program. Nah, kalau investigasi Tempo itu benar, dana program yang diambil salah satunya adalah dana program Boeing, kompensasi kecelakaan yang terjadi pada maskapainya, yaitu Boeing 787 Max kalau saya tidak salah namanya, itu yang kemudian karena kegagalan sistem. Mereka memberikan kompensasi, Boeing memberikan kompensasi kepada korban pesawat, tetapi melalui ACT. Nah, uang itu yang diambil. Dan saya kira ini adalah kejahatan kemanusiaan, ya, yang pelakunya ini perlu dihukum seberat-beratnya karena ini merusak nama baik lembaga penghimpun umat, dana umat gitu. Gitu, bro. Ya, menarik sekali Bang ya apa yang terjadi di lembaga ACT ini. Memang gimana? Kita memang setuju ya biar agar kasus ini sebenarnya harus dibongkar ya sejelas-jelasnya. Karena kan tadi yang terdampak juga akhirnya lembaga-lembaga sosial lainnya juga masyarakat jadi tidak percaya gitu ya kepada lembaga-lembaga sosial karena kasus ini gitu ya. Sehingga setuju nggak Bang ini harus dibongkar setuntas-tuntasnya permasalahan ini? Saya sangat setuju sekali karena gini, masyarakat kita ini kan masyarakat yang pemurah, ya. Cepat sekali memberikan bantuan, apalagi kalau ada bencana itu ya. Ketika ada satu lembaga yang mengatakan, himpun, mari salurkan dana Anda kepada kami akan kirimkan ke daerah bencana. Nah, saya kira masyarakat cepat sekali karena tahu ini bencana dan mereka membayangkan kalau diri mereka sendiri yang kena seperti apa, cepat menyalurkan dananya itu cepat. Cuman masalahnya ketiadaan lembaga kredibel itulah yang kemudian sekarang akhirnya orang berpikir, nanti dulu deh. Nah, pada akhirnya kan yang dirugikan masyarakat yang yang mengalami musibah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini harus diinvestigasi dan ini harus diambil alih oleh negara dalam investigasi ini. Kenapa? Karena ini adalah masalah reputasi dana-dana umat gitu. Dan sebenarnya begini, lembaga-lembaga kemanusiaan ini kan nggak perlu ada kalau negara ini, ya, cukup apa istilahnya, cukup sumber dayanya untuk mengatasi setiap bencana-bencana yang ada di Indonesia. Tapi yang persoalannya sumber daya negara ini kan terbatas. Makanya dia diperlukan partisipasi masyarakat langsung. Nah, partisipasi masyarakat langsung ini harus diatur sedemikian rupa supaya lembaga-lembaga yang menyalurkan dana-dana bencana, dana-dana dana-dana korban gempa itu betul-betul sampai ke mereka sebesar-besarnya, tidak dipotong oleh atas nama pengelola, atas nama logistik, atas nama transportasi. Nah, saya kira ini seharusnya ada etika, standar etika lembaga penghimpun dana umat ini. Etikanya itu harus tinggi sekali, bahwa di mana mereka mau berkorban
mengorbankan diri mereka sendiri untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada diri dia. Nah, standar etika ini yang harus dimiliki. Kalau enggak, ya harusnya lembaga ini tidak pernah mendapatkan izin, karena dia pasti menghimpun dana, tapi bukan disalurkan kepada yang berhak, tapi disalurkan buat pribadinya sendiri. Menurut saya itu korupsi yang perlu mendapatkan sanksi tegas dari negara. Begitu, bro. Oke. Saya pikir cukup Bang ya untuk pembahasan ACT ini, menurut saya sudah cukup gamblang ya. Tinggal bagaimana pemerintah bekerja keras untuk bisa membongkar ini permasalahan ini.